Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Klub asal Liga 1 Marseille tengah bergolak hebat di mana pelatih mereka André Villas-Boas kini memilih untuk mengundurkan diri setelah menyatakan kekecewaannya kepada klub. Bergolaknya Marseille diklaim menguntungkan AC Milan yang tengah berupaya untuk memboyong satu di antara pemain bintang kesebelasan Liga 1 itu. Nama Florian Thauvin semakin santer dikabarkan akan hengkang dari Marseille setelah drama yang terjadi sepanjang bursa transfer musim dingin kali ini. Sebagaimana yang diketahui, nama Florian Thauvin menjadi incaran rutin AC Milan pada jendela transfer sejak musim panas lalu. Rossoneri bertekad mengamankan winger asal Prancis itu dengan cara memboyongnya gratis pada jendela transfer musim panas mendatang. Klub asal Liga Italia itu pun terus memantau situasi Thauvin bersama Marseille, di mana kontraknya akan usang pada Juni 2021 nanti. Namun upaya AC Milan pada awalnya diprediksi tak akan mudah, mengingat Andrea Villas-Boas berusaha keras untuk mempertahankan Florian Thauvin. Mantan pelatih Chelsea dan Spurs itu juga diketahui telah meminta kepada klub untuk segera menyodorkan kontrak baru bagi Thauvin. Namun kondisi kali ini berbeda drastis, di mana pelatih yang akrab disapa FVB itu memilih mengundurkan diri setelah merasa kecewa akan kebijakan klub dalam perburuan pemain. André Villas-Boas marah kepada Marseille yang tetap ngeyel membeli Oliver Kahn yang pada asalnya tidak masuk dalam rencana transfer sang pelatih. Saya tidak menginginkan Kahn, tetapi klub tetap mengontraknya, terang André dikutip dari laman Sempre Milan. Sedangkan dari Sky Sport Italia sendiri menuliskan bahwa mantan juru taktik Porto itu memilih untuk mengundurkan diri dari posisinya saat ini. Hasilnya, Andrea Villas-Boas yang sebelumnya ngotot meminta Marseille untuk mempertahankan Thauvin berpeluang sebaliknya melepas kepergian sang pelatih. Diketahui, Thauvin sendiri mulai tengah berkeinginan untuk mencari tantangan baru di Liga 1. AC Milan menjadi satu di antara tim yang menaruh minat pada jasa mantan pemain timnas Prancis itu. Dengan Marseille yang tengah bergejolak ini, AC Milan diklaim justru mendapatkan keuntungan, di mana sebelumnya rencana mereka untuk memboyong Thauvin memperoleh hadapan dari FVB, namun kini berpotensi untuk berjalan mulus. Thauvin sendiri diproyeksikan untuk merapat ke San Siro pada jendela transfer musim panas mendatang. AC Milan mengumumkan pergantian di skuad Liga Eropa musim 2020-2021, termasuk menghilangkan Jes-Peter Hauge demi memasukkan 3 pemain baru AC Milan yang baru saja bergabung per Januari ini. Dikutip dari Football Italia, AC Milan telah mencoret Jes-Peter Hauge di skuad yang didaftarkan untuk Liga Eropa musim 2020-2021. Perlu diketahui, setiap klub akan memperbarui daftar pemain untuk Liga Eropa dan Liga Champions begitu bursa transfer musim dingin ditutup. AC Milan sendiri lolos ke babak 32 besar Liga Eropa musim 2020-2021 dan akan menghadapi Red Star Belgrade pada 18 dan 25 Februari mendatang. Rossoneri melakukan beberapa perubahan untuk skuad Liga Eropa di fase gugur ini. Pelatih Stefano Pioli memilih memasukkan seluruh pemain yang baru saja didatangkan pada bursa transfer musim dingin, yakni Fikayo Tomori, Saulio Metti, dan Mario Mandzukic. Dengan tambahan 3 pemain anyar ini, mau tak mau Pioli harus mencoret 1 pemain untuk skuad Liga Eropa. Pilihan sang pelatih adalah striker muda Norwegia Jes-Peter Hauge. Kontribusi Hauge untuk AC Milan sebenarnya tak buruk-buruk amat, terutama saat bermain di Liga Eropa. Sejak babak kualifikasi, Hauge total mencatatkan 6 gol dan 3 assist untuk AC Milan. Namun, salah satu keinginan Pioli adalah untuk segera menjajal striker baru mereka, yaitu Mario Mandzukic. Hal ini mau tak mau membuat nama Hauge harus mengalah dan dicoret dari skuad AC Milan di Liga Eropa. Saya sudah siap untuk tantangan ini. Hal terpenting untuk saya adalah siap untuk tim segera mungkin, ujar Mandzukic. Saya senang berada di Milan dan sudah siap diri untuk momen ini. Atmosfer di tempat latihan sangat menyenangkan. Saya gembira berada di sana. Yang jelas, saya ingin bermain sebaik mungkin, tambahnya.
Mario Mandzukic kemungkinan akan diduetkan dengan striker Gaek lainnya yakni Zlatan Ibrahimovic. Mantan pemain Juventus itu pun tak sabar menantikan laga bersama Zlatan. Zlatan dan saya sudah punya pengalaman. Hal yang terpenting adalah membuat lawan takut, melindungi pemain lain dan berjuang seperti pemain lain, tuturnya. Saya senang sekarang saya bisa jadi duet lawan-lawan kami, timpal Zlatan dalam pernyataan terpisah. AC Milan dikabarkan tengah menjalani negosiasi dengan David Calabria dan agennya terkait peluang perpanjangan kontraknya setelah sang pemain menjadi bek kanan terbaik Italia. Selain Kapten Alessio Romagnoli, kontrak Calabria dan Frank Kessie juga akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Dan saat berbicara melalui podcast terbaru Sempre Milan, jurnalis ternama Fabrizio Romano pun mengungkapkan beberapa detail mengenai dua nama terakhir sekaligus membenarkan bahwa Rossoneri saat ini tengah dalam negosiasi dengan ketiganya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, situasi telah berubah drastis untuk bek kanan 24 tahun Milan dalam 6 bulan terakhir ini. Mengingat, kini ia telah menjelma dari salah satu kandidat pemain yang akan dijual menjadi sosok penting di skuad raksasa Serie A saat ini. Dengan torehan 2 gol dan 1 umpan dalam 25 penampilan, berikut begitu banyak performa impresif yang dipertontonkannya. Produk jebolan Akademi Rossoneri tersebut kemungkinan besar akan menjadi starter bersama tim nasional Italia saat menyalini gelaran Piala Eropa musim panas nanti. Bahkan, tak sedikit yang menyatakan bahwa ia saat ini adalah bek kanan terbaik yang dimiliki Gli Azzurri. Pemberitaan tersebut menambahkan proses pembaruan kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang yang telah digelar dan kontrak antara Milan dan agennya sebagian besar membuahkan hasil positif. Rencananya pihak klub Serie A ingin memperpanjang kerjasama hingga 2024 atau 2025 dengan sedikit kenaikan gaji. AC Milan dikabarkan akan memanfaatkan situasi yang mengelilingi striker PSG Moise Kean dan mengambil langkah untuk membajaknya. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Mauro Icardi tampaknya bakal mengambil alih posisi Kean di skuad PSG di bawah asuhan Mauricio Pochettino dengan membentuk lini serang maut bersama Kylian Mbappe dan Neymar. Karena itulah, besar peluang pemain muda asal Italia tersebut tidak akan dibeli permanen oleh raksasa Liga 1 pada penghujung musim ini. Khususnya, mengingat tidak ada pilihan pembelian yang disisipkan dalam transfer pinjamannya dan terlebih lagi jika ia terus-terusan tidak mendapatkan jatah waktu bermain yang cukup. Striker 20 tahun tersebut kemungkinan akan kembali ke Everton yang telah menebusnya dari Juventus dengan mahar 30 juta euro. PSG sendiri diketahui mulai memikirkan rencana merekrut Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Sementara itu, situasi tersebut tampaknya bakal menjadikan sang pemain sebagai target konkret bagi Rossoneri. Paolo Maldini dan Ricky Massara merupakan fans berat Kean yang akan menjadi simbol masa kini dan masa depan lini serang Stefano Pioli. Manajemen Milan dikabarkan sedang mempertimbangkan formula pinjaman berbayar dengan pilihan atau kewajiban pembelian untuk memenuhi permintaan Everton dan memberikan luka kepada Juventus yang selalu ingin membawa mantan starlet mereka kembali ke Turin. Berdasarkan data dari Transfermarkt, sang pemain telah terlibat dalam 14 gol PSG di semua kompetisi musim ini. Update transfer AC Milan, klub elit Liga Italia itu memboyong fullback berusia 17 tahun dari klub Hungaria Győri ETO FC. Keberhasilan AC Milan menarik bocah 17 tahun tak membuat mereka berhenti pada bursa transfer pemain. Amunisi pertahanan baru AC Milan yang baru berusia 17 tahun itu ialah Milos Kerkez. Pemain yang berposisi natural sebagai fullback kiri itu merapat ke San Siro, di mana sebelumnya sempat dikabarkan jadi buruan utama Juventus. Dilansir dari laman Sempre Milan, Rossoneri tak mengumumkan berapa nominal yang mereka keluarkan untuk Milos Kerkez. Kabarnya, pemuda 17 tahun itu dipinang AC Milan untuk menjadi pelapis Theo Hernandez di posisi fullback kiri permainan AC Milan. Milos pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Győri ETO FC yang telah mensupportnya untuk bisa berkarir bersama AC Milan. Saya sangat berterima kasih kepada para pelatih saya di Győr, terutama Peter Stöck dan Sandor G1, karena telah membimbing karir saya sejauh ini untuk menemukan posisi di mana saya bisa mendapatkan hasil maksimal dari diri saya, terang Milos.
Diprediksi, pemain 17 tahun itu akan diberikan kesempatan untuk berlatih bersama tim Primavera AC Milan lebih dulu sebelum nantinya diproyeksikan masuk ke tim utama. Update transfer AC Milan lainnya, AC Milan tak ingin berhenti sampai di situ dalam usaha mereka memboyong amunisi baru. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sudah membuka pintu komunikasi dengan Josep Guardiola untuk membahas potensi kepindahannya ke San Siro menggantikan Stefano Pioli. Seperti yang diketahui, dalam beberapa musim terakhir Milan terus berusaha untuk bisa bangkit lagi. 2 musim terakhir, usaha mereka membuahkan hasil. Investasi Milan berbuah manis dengan kombinasi pemain muda dan tua. Rossoneri tampil apik di Serie A. Mereka mampu bangkit musim lalu dan sekarang ini Milan disebut sebagai salah satu kandidat kuat peraih Scudetto. AC Milan memang belum berhasil meraih Scudetto. Mereka juga belum meraih target aslinya, yakni kembali masuk ke Liga Champions. Namun hal tersebut tak menghalangi niat pemilik AC Milan yakni Elite Management untuk merancang proyek mereka berikutnya. Mereka disebut ingin membawa Rossoneri melangkah ke level yang lebih tinggi. Untuk itu, Milan disebut mulai merencanakan mencari pelatih yang lebih hebat ketimbang Stefano Pioli. Menurut laporan dari Don Balon pekan lalu, Rossoneri akhirnya membidik nama bos Manchester City Josep Guardiola. Kini ada kabar terbaru terkait ketertarikan AC Milan pada Josep Guardiola. Rossoneri disebut sudah menghubungi pihak pelatih asal Spanyol tersebut. Kabar tersebut diklaim oleh Diario Gol. Bahkan, laporan itu menyebutkan pihak Guardiola memberikan isyarat positif usai menggelar pembicaraan meski secara informal. Media itu menyebut Guardiola menyukai ide untuk gabung dengan sebuah klub yang diisi pemain-pemain muda dan memiliki proyek yang menarik. Ia tampak tertantang untuk meraih kesuksesan di Italia setelah sebelumnya sudah meraih banyak gelar di Spanyol, Jerman, dan Inggris. Akan tetapi, Guardiola saat ini masih belum terburu-buru pindah ke Milan, sebab ia masih ingin memenangkan trofi Liga Champions bersama Manchester City. Selain itu, Guardiola juga baru saja menaikkan kontrak baru. Ia baru akan pisah dengan City pada musim panas 2023 mendatang. Laporan itu juga mengklaim Josep Guardiola mulai saat ini akan mengikuti perkembangan di AC Milan.